Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi pendahuluan statistika. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama ada Kevin Jonathan, yang kedua ada Naufal Ammar Fahrisyah, yang ketiga ada Nazmi Dwi Putra Effendi, yang keempat ada Novi Nur Aisyah, yang kelima ada Nur Laila Muyasyaro, yang keenam ada Rifki Yudistiansyah, yang ketujuh ada Tasya Elvianti. Selanjutnya, pada penyampaian materi kali ini, kami menggunakan studi kasus penggunaan media sosial di kalangan remaja. Sebelum masuk ke materi, kami akan memberitahukan apa sih tujuan dari pembelajaran pada uh, materi ini. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada konsep statistik yang digunakan, yang ketiga ada populasi dan sampel, yang keempat ada metode pengumpulan data, yang kelima ada frekuensi penggunaan platform, yang keenam ada distribusi frekuensi relatif, yang ketujuh ada waktu penggunaan harian, yang kedelapan ada tujuan penggunaan, yang kesembilan ada visualisasi data, yang ke-10 ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Lalu apa sih latar belakangnya? Yang pertama, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja. Yang kedua, penting untuk memahami platform yang paling sering digunakan, seperti durasi penggunaan dan tujuan penggunaannya. Yang ketiga, hasil survei dapat membantu pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan. Yang selanjutnya, apa sih konsep statistik yang digunakan? Yang pertama, ada populasi dan sampel. Yang kedua, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah survei. Yang ketiga, ada distribusi frekuensi dan frekuensi relatif. Yang keempat, ada statistika deskriptif seperti rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel akan dibahas oleh kawan saya. Sebelum masuk ke analisis data, kita mulai dulu dengan menjelaskan siapa yang menjadi objek penelitian ini. Populasi dalam penelitian kami adalah seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma. Tapi, karena jumlahnya sangat banyak, tentu tidak memungkinkan untuk kami meneliti semuanya. Jadi, kami mengambil sampel, yaitu 200 mahasiswa yang dipilih secara acak dari berbagai jurusan dan fakultas. Nah, proses pemilihannya menggunakan metode sampel acak sederhana. Artinya, setiap mahasiswa mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, kami menggunakan metode sampel acak sederhana untuk mengumpulkan data. Kemudian, kami menyebar kuesioner online yang isinya menanyakan 3 hal. Pertama, platform media sosial yang biasa digunakan. Kedua, durasi pemakaian per hari. Dan ketiga, tujuan utama mereka memakai media sosial tersebut. Dari situ, kita akan mendapat gambaran umum soal kebiasaan digital mahasiswa Gunadarma. Dari hasil survei, ketahuan nih, Instagram jadi platform yang paling sering dipakai. Totalnya ada 80 orang. Lanjut TikTok ada 60, WhatsApp 40, YouTube 15, dan sisanya 5 orang pakai platform lain. Nah, data ini termasuk ke dalam data kualitatif nominal, karena yang kita catat itu adalah jenis platform yang dipilih oleh responden, kayak nama-nama kategori gitu, yang nggak bisa diurutkan secara matematis. Baru setelah itu, kita bisa hitung frekuensinya untuk dianalisis. Nah, selanjutnya mengenai durasi penggunaan media sosial harian, diperoleh data sebanyak 72 mahasiswa menggunakan media sosial selama 1 hingga 2 jam per hari. Kemudian, 104 mahasiswa menggunakan media sosial selama 2 hingga 3 jam per hari. Sementara itu, 24 mahasiswa lainnya menggunakan media sosial selama 3 hingga 4 jam setiap harinya. Selain durasi, survei ini juga mencatat tujuan utama mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Sebagian besar, yaitu 100 orang, menggunakannya untuk hiburan, disusul oleh 60 orang yang menggunakannya untuk komunikasi, 30 orang untuk pendidikan, dan 10 orang lainnya memiliki tujuan yang beragam. Buat menyajikan data agar lebih mudah dipahami, kita pakai 3 jenis grafik. Pertama, ada diagram batang untuk melihat seberapa sering tiap platform dipakai. Kedua,
ada poligon frekuensi untuk menunjukkan pola waktu pemakaian per hari. Terakhir, ada ogif kumulatif untuk melihat total penggunaan secara bertahap. Pertama, kita akan membahas diagram batang terlebih dahulu. Di sini, kita bisa melihat diagram batang yang menunjukkan frekuensi tiap platform media sosial yang digunakan. Sebelum kita bahas ke hasilnya, kenapa sih kita pakai diagram batang? Soalnya, grafik jenis ini cocok untuk data berjenis kategori kayak platform media sosial. Diagram batang mempermudah kita dalam membandingkan jumlah pengguna dari tiap platform secara visual. Nah, dari diagram ini kelihatan kalau Instagram paling banyak dipakai. Totalnya ada 80 orang. Lanjut TikTok 60, WhatsApp 40, YouTube 15, dan platform lain cuma 5 orang. Dari situ jelas banget kalau Instagram dan TikTok udah jadi makanan pokok digital buat mahasiswa. Nah, di samping grafik ada juga tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel ini menunjukkan persentase dari total 200 responden. Cara hitungnya cukup mudah. Tinggal ambil jumlah pengguna platform tertentu, lalu dibagi sama total responden, kemudian dikali 100. Contohnya, Instagram frekuensinya ada 80, dibagi 200 hasilnya adalah 0,4. Kemudian dikali 100 jadi 40%. Sama juga untuk TikTok, 60 per 200 dikali 100 hasilnya 30%. Dan seterusnya. Jadi kelihatan tuh Instagram punya 40% dari total pengguna, TikTok 30%, dan yang paling kecil adalah platform lainnya yang hanya 2,5% dibandingkan dengan total pengguna. Tabel ini membantu kita melihat proporsi atau persentase masing-masing platform, bukan hanya jumlahnya aja, jadi lebih gampang dibandingkan dengan total data yang ada. Oke, selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi waktu penggunaan harian. Di sini data dibagi menjadi 6 kelas interval, masing-masing menunjukkan rentang waktu penggunaan harian dari 1 hingga 4 jam. Kolom pertama menunjukkan interval waktu dalam jam, misalnya 1,0 sampai 1,5. Artinya mahasiswa yang menggunakan sosial media antara 1 sampai 1,5 jam per hari. Kolom kedua adalah frekuensi, artinya jumlah orang dalam setiap interval tersebut. Misalnya, ada 40 orang yang menggunakan sosial media antara 2,5 sampai 3 jam per hari. Kolom ketiga adalah frekuensi kumulatif, artinya total akumulasi dari frekuensi sebelumnya hingga saat ini. Misalnya sampai kelas kedua, total ada 72 mahasiswa. Kolom terakhir adalah frekuensi relatif, yaitu persentase dari total 200 mahasiswa. Didapat dari frekuensi dibagi jumlah total frekuensi dikali dengan 100%. Dari tabel ini kita juga bisa menghitung beberapa ukuran pemusatan data, seperti rata-rata penggunaan harian adalah 2,3 jam. Artinya secara umum, mahasiswa menggunakan sosial media sekitar 2,3 jam setiap harinya. Lalu mediannya 2 jam. Ini menunjukkan bahwa setengah dari mahasiswa menggunakan sosial media kurang dari atau sama dengan 2 jam per hari. Modusnya juga 2 jam, artinya interval waktu yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa adalah antara 2 sampai 2,5 jam. Rentang data adalah 1 hingga 4 jam. Ini menunjukkan sebaran data dari mahasiswa yang paling sedikit hingga paling lama menggunakan sosial media. Lalu berikutnya ada grafik ogif kumulatif. Bisa dilihat di sini terdapat 2 tabel dan 2 grafik. Pada tabel sebelah kiri menunjukkan ogif frekuensi kumulatif kurang dari, dengan batas atas diambil dari batas atas setiap kelas, yaitu nilai tengah antar batas kelas. Contohnya dari 1,0 sampai 1,5 dan 1,5 sampai 2,0, batas atasnya itu 1,55. Frekuensi kumulatif dihitung dengan menjumlahkan frekuensi dari awal hingga kelas saat ini. Grafik di bawahnya menunjukkan garis ogif kurang dari berdasarkan titik-titik batas atas dan frekuensi kumulatifnya. Sumbu X menunjukkan batas atas kelas, seperti 1,55, 2,05, dan seterusnya. Sumbu Y menunjukkan frekuensi kumulatifnya. Grafik ini naik dari kiri ke kanan karena kumulatif kurang dari selalu bertambah. Lalu di tabel sebelah kanan menunjukkan ogif lebih dari, dengan batas bawah diperoleh dari rata-rata antara batas bawah 2 kelas yang berdekatan. Contohnya antara 1,0 dan 1,5 didapat 0,95.
Frekuensi kumulatif dihitung dari total keseluruhan, kemudian dikurangi secara bertahap. Lalu grafik di bawahnya adalah grafik OGIF lebih dari, di mana sumbu X menunjukkan batas bawah kelas, sumbu Y menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari, dan karena kumulatif lebih dari akan terus berkurang, maka grafik ini menurun dari kiri ke kanan. Yang terakhir, grafik poligon frekuensi. Kita lihat data dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Di tabel itu, data dibagi jadi beberapa interval waktu harian. Misalnya, 1,0 sampai 1,5 jam, lalu 1,5 sampai 2,0 jam, dan seterusnya. Nah, kita ambil salah satu contoh di interval 2,0 sampai 2,5 jam. Ada 64 mahasiswa, dan ini jadi jumlah terbanyak dibanding kelompok lainnya. Buat grafik poligon, kita butuh titik tengah. Nah, titik tengah ini diambil dari rata-rata batas bawah dan batas atas. Jadi, 2,0 ditambah 2,5 dibagi 2 sama dengan 2,25. Nah, ini yang jadi titik tengahnya. Selanjutnya kita ambil semua titik tengah di tiap interval, terus kita pasangin sama frekuensinya. Setelah itu tinggal kita hubungin titik-titik tengahnya pakai garis lurus. Nanti jadi grafik garis patah-patah yang disebut poligon frekuensi. Di grafik ini sumbu X mewakili titik tengah atau waktu pemakaian, dan sumbu Y nunjukin frekuensi atau jumlah mahasiswa. Dengan grafik ini kita bisa lebih mudah lihat pola distribusi waktunya secara visual. Dari materi sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya Instagram adalah platform paling populer di mahasiswa Gunadarma. Mayoritas mahasiswa Gunadarma menggunakan media sosial untuk hiburan. Dengan rata-rata waktu penggunaan adalah 2,3 jam per hari. Data ini dapat dijadikan acuan untuk edukasi literasi digital. Saran, tingkatkan edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak, dorong penggunaan media sosial untuk tujuan yang produktif, gunakan media sosial dengan bijak, jangan hanya untuk buat scroll tidak jelas. Teruntuk anak yang di bawah umur, libatkan orang tua dan sekolah dalam mengawasi aktivitas digital. Itulah pembahasan singkat dari kami. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.